Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan asistensi PPH, OP, dan Badan. Kali ini kita bakalan bahas tentang pertemuan dua. Yang pertama itu ada yang namanya kompensasi kerugian. Kalian tahu nggak sih kompensasi kerugian fiskal itu apa? Kompensasi kerugian fiskal adalah skema ganti rugi yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian. Berdasarkan Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Dasar PPh Kompensasi Kerugian, dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Langsung aja ke contoh soalnya ya. PT Puri pada tahun 2016 mengalami kerugian fiskal sebesar 600 juta, kemudian di tahun 2017 memperoleh laba sebesar 200 juta. Kemudian di tahun berikutnya mengalami kerugian lagi sebesar 100 juta. Berapa sisa kompensasi kerugiannya? Kita tinggal kayak gini aja. Kompensasi kerugian di 2016 kan 600 juta. Lalu di 2017 dia ada laba 200 juta. Berarti sisa kompensasi kerugiannya itu 600 juta dikurang labanya 200 juta. Sama dengan 400 juta. Tapi di 2018 dia rugi lagi 100 juta. Sisa kompensasinya tetap 400 juta, tidak ditambah kompensasi tidak ditambah rugi di tahun 2018. Karena sisa ruginya ini sampai 5 tahun ke depan, yaitu 400 juta sampai tahun 2021. Kenapa yang 100 jutanya nggak ditambah? Karena tidak menambah sisa kompensasi kerugian sebelum 5 tahun. Gitu ya. Next, penyusutan. Penyusutan itu adalah alokasi biaya perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat kecuali tanah. Penyusutan fiskal adalah penyusutan berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh. Penyusutan fiskal itu diatur di Pasal 11 Undang-Undang PPh. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan. Penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Baik penyusutan ini berakhir pada masa manfaat habis. Pokoknya antara penyusutan atau amortisasi berakhir pada saat masa manfaatnya itu udah habis. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian atau disusutkan sekaligus. Penyusutan ini ada dua metode. Yang pertama yaitu garis lurus atau yang disebut dengan straight line method, diperkenankan digunakan untuk semua kelompok harta berwujud. Yang kedua itu ada saldo menurun, declining balance method, hanya diperkenankan digunakan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan. Jadi kecuali bangunan. Bangunan ini nggak bisa pakai metode saldo menurun. Oke, lanjut kita langsung ke contoh soal ya. Di sini ada pengelompokan harta berwujud, yaitu yang pertama ada bukan bangunan, yang pertama itu kelompok 1, masa manfaatnya 4 tahun. Tarif penyusutan garis lurusnya 25%, tarif penyusutan saldo menurunnya 50%. Terus ada kelompok 2, 8 tahun, tarif penyusutan garis lurusnya 12,5%, tarif penyusutan saldo menurunnya 25%. Kelompok 3, masa manfaatnya itu 16 tahun, tarif penyusutannya 6,25%, tarif penyusutan saldo menurunnya 12,5%. Untuk kelompok 4 sendiri masa manfaatnya itu 20 tahun, tarif penyusutannya 5%, untuk garis lurus dan untuk saldo menurunnya 10%. Ada juga kelompok harta berwujud berupa bangunan, yaitu ada permanen dan tidak permanen. Masa manfaat untuk permanen 20 tahun dengan tarif garis lurus 5% dan tidak permanen 10 tahun dengan tarif garis lurus 10%. Jadi yang namanya bangunan itu tidak bisa pakai metode saldo menurun ya. Oke, next. Kita ada contoh soal nih. PT Saya Jaya pada bulan Juli membeli sebuah alat pertanian yang punya masa manfaat 4 tahun seharga 1 miliar. Hitunglah penyusutan atas harta tersebut dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus ini gampang. Kan tadi di soal ini kan dia nanya PT Jaya pada bulan Juli. Berarti
kalian harus hitung dulu nih di tahun ini, pertanyaannya kurang lengkap, harusnya 2014 ya. 2014 pada bulan Juli, berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti 6 bulan per setahun. 6 per 12 dikali tarifnya itu 25% dikali 1 miliar. Sama dengan 125 juta. Nah, pada tahun 2015 langsung aja 25% dikali 1 miliar, 250 juta. Pada tahun 2016, 25% kali 1 miliar, 250 juta. Terus di 2017 ya 25% dikali 1 miliar sama dengan 250 juta. Penyusutan tahun di 2018-nya ini dia juga pakai cara yang tadi 6 per 12. Karena cuma sampai bulan Juli kan. 6 per 12 kali 25% sama dengan 6 per 12 kali 20% kali 1 miliar sama dengan 125 juta gitu ya. Dan untuk selanjutnya ini ada metode saldo menurun. Contohnya, PT Saya Jaya membeli aset kelompok 2 seharga 150 juta pada tahun 2017. Hitunglah penyusutan atas harta tersebut dengan menggunakan metode saldo menurun pada tahun 2019. Kalian lihat nih, dia masuk ke aset kelompok 2. Kelompok 2 tadi tarifnya itu 25%. Kita hitung nih dari 2017, dia belinya DPP-nya ini 150 juta dikali 25%. Baru 37.500.000. Nah, 150 juta dikurang 37.500.000, sisalah 112.500.000. Untuk cara ke bawahnya tinggal ngikutin aja tuh nilai buku, diturunin jadi DPP dikali 25%, dapat nilai buku. Gitu terus ya. Baru nanti DPP-nya DPP salah maksudnya nanti yang terakhir itu jadi totalnya. Gitu. Maaf ya belibet. Terus sekarang kita masuk amortisasi. Apa sih amortisasi? Amortisasi itu alokasi perolehan harta tidak berwujud selama masa manfaat. Alokasi perolehan harta tidak berwujud selama masa manfaat ini diatur di pasal 11A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dia ini terbagi menjadi kelompok harta berwujud kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masa manfaatnya untuk kelompok 1 itu 4 tahun. Terus tarif amortisasi garis lurusnya 25%, saldo menurunnya 50%. Untuk yang kelompok 2, masa manfaatnya 8 tahun. Terus tarif amortisasi garis lurusnya 12,5%, saldo menurunnya 25%. Kelompok 3 itu 16 tahun. Tarif amortisasinya 6,25%, saldo menurunnya 12,5%. Untuk kelompok 4 itu 20 tahun, tarif amortisasinya 5% dan untuk garis lurus dan untuk saldo menurun 10%. Kita langsung aja ke contoh soal. PT Maju Mundur pada tanggal 4 Januari 2014 mengeluarkan uang sebanyak 1 miliar untuk memperoleh hak lisensi dari Phoenix Cycle Ltd. Selama 4 tahun untuk memproduksi sepeda Phoenix ini, hitunglah amortisasinya menggunakan 2 metode. Dia langsung minta metode saldo menurun sama garis lurusnya. Yang pertama garis lurus dulu. Karena dia masuknya tadi yang 4 tahun. 4 tahun berarti dia garis lurusnya 25%, saldo menurunnya 50%, masuknya ke kelompok 1 ya. Amortisasi 2014-nya 25% kali 1 miliar. Pertanyaan 1 miliar, oh iya harusnya 100 juta nih, ini tipe ya, harusnya 100 juta. 100 juta, 100 juta dikali 25%, 25 juta, terus untuk 2015 ya 25 juta, sama aja dia terus. Untuk amortisasinya harusnya ini 100 juta ya, jangan lupa. Tipe, terus untuk saldo menurunnya itu kan tarifnya 50%, berarti 50% kali 100 juta, 50 juta untuk 2014. Untuk 2015 50% dikurang dikali 100 juta dikurang 50 juta, yaitu 25 juta. 2016-nya
50% dikali 50 juta dikurang 25 juta, yaitu 12.500.000. 2017-nya 25 juta dikurang 12.500.000, langsung dia 12.500.000. Oke, terima kasih.